Maaf ya, lihat sini. Mungkin teman-teman dengarnya saja, masuk surga tanpa hisab. Ada. Masuk neraka tanpa hisab pun ada. Ada. Di antaranya apa? Ini, jangan dekat-dekat sama yang seperti ini ya. Demilah sekarang dengan dekat-dekat. Resikonya, satu, belum tentu menghadirkan kebenaran di dalamnya. Yang kedua, menghasilkan banyak tekanan pada diri Anda. Yang ketiga, Anda berpeluang masuk pada ranah dosa, dan dosanya dosa nomor satu. Yang satu tidak akan pernah diampuni, dua tidak ada hisab untuk ke nerakanya, dan yang selanjutnya masuk neraka dan tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernahkah kita membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat saat setiap amal kita akan dihisap satu persatu? Namun, tahukah Anda bahwa ada orang-orang yang tidak akan dihisap sama sekali dan langsung dimasukkan ke neraka? Mengapa bisa demikian? Apa jenis dosa yang begitu besar hingga tidak diberi kesempatan pembelaan? Dalam video kali ini, mari kita simak penjelasan mendalam dari Ustadz Adi Hidayat yang menguraikan hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dengan gaya penyampaian yang jernih dan menyentuh hati. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian Islam lainnya yang insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Tonton sampai akhir, karena penjelasan ini bisa menjadi bahan muhasabah penting dalam perjalanan hidup kita menuju akhirat. Ustadz mau bertanya, gimana tentang paranormal yang sering betul meramalkan sesuatu, contohnya tentang tsunami yang juga diramalkan. Mohon penjelasannya agar kita tidak terlepas dari percaya yang berhubungan dengan syirik. Mohon maaf teman-teman, yang seperti ini, walaupun beda istilah, dari zaman dulu sudah ada. Jadi sebetulnya paranormal sekarang itu telat. Terlambat, telat, kesiangan, kesorean, kepagian, kemalaman. 15 abad yang lalu sudah ada. Bahkan 2000 tahun sebelum adanya Nabi sudah ada. Ya, kan Fir'aun dikelilingi oleh paranormal. Fir'aun itu sekitarnya paranormal. Ya ada Haman, ada Rohib, ada macam-macam. Bahkan jadi keluarga disebut dengan Alu Fir'aun. Kalimat Alu Fir'aun pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Ketika kami selamatkan kalian dari keburukan perilaku keluarga Fir'aun. Disebut buruk. Ingat kalimatnya al. Yasumunakum su'al azab. Mereka suka menyiksa. Ya, awas, memberikan perilakuan yang buruk. Di antaranya apa? Menyiksa orang yang baru lahir kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan itu dibiarkan hidup. Lihat kalimatnya. Yasumunakum su'al azab. Kalau ada hukuman yang paling buruk, ini siksaan yang paling dahsyat. Yuzabbihuna abna'akum. Kalau ada perempuan yang mengandung, nanti akan diperintahkan keluar dari Fir'aun. Tolong algojo 2 orang dampingi. Yang satu mengamati, satu mengeksekusi. Kalau lahir laki-laki seketika, baru lahir laki-laki, ambil bayinya, banting di hadapan ibu yang baru melahirkan, langsung sembelih, gorok. Nah. Kemudian yang kedua, kalau lahir perempuan, biarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Itu kejamnya keputusan Fir'aun pada saat itu. Pertanyaannya, siapa yang mendorong Fir'aun untuk mengeluarkan dekret itu? Paranormal. Dia berkata pada Fir'aun, akan lahir bayi-bayi yang meruntuhkan kekuasaan engkau. Maka berikan perintah untuk mengeksekusi bayi itu, paranormal. Dan hadirlah pembunuhan-pembunuhan pada saat itu. Maka disebut oleh Al-Quran, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Bahkan buruknya, ini buruk dengan ancaman masuk neraka. Satu, tanpa hisab. Yang kedua, tidak keluar lagi dari situ. Maaf ya, lihat sini. Mungkin teman-teman dengarnya saja, masuk surga tanpa hisab. Ada. Masuk neraka tanpa hisab pun ada. Ada. Di antaranya apa? Ini dosa syirik. Yang kedua apa? Munafik. Syirik munafik. Kalau kafir langsung. Dalam artian tidak mau beriman dan sebagainya. Diberi kesempatan tidak mau. Ya. Nah, kalau mengerjakan syirik sudah jelas kok ayatnya. Di An-Nisa buka ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya, siapa di antara syirik itu? Perilaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menyekutukan itu? Bergantung kepada makhluk dengan harapan-harapan seakan-akan kemudian menganggap bahwa tumpuan nyata itu ada pada dirinya. Dia bisa memetakan ini, dia bisa ini, dia bisa itu. Sehingga permohonannya yang seharusnya ditujukan kepada Allah berganti jadi pada makhluk. Awas, bisa benda, bisa minta ke benda, keris. Ya, cuma di kita kerisnya ada banyak namanya. Keris ini, keris itu, keris ini. Ada yang kemudian dicari sampai dengan ke Belanda, ada keris dimandiin, yang mandiin belum mandi, macam-macam lah pokoknya.
Ada yang ke batu, ada yang ke pohon, ada yang ke macam-macam. Luar biasa, sampai dibikin sinetron. Nah, ngapain gitu? Ya, antum tuh hidup di dunia manusia, ngapain nyari dunia jin? Ada kerjaan. Ingat, mencari penampakan jin. Jin itu disebut jin dalam Al-Quran karena sifatnya tersembunyi. Sifat jin fitrahnya tersembunyi. Kalau dia menampakkan diri, artinya jin itu sedang punya masalah. Karena jin itu keluar dari fitrah, dia sedang punya masalah. Makanya perasaan antum gak enak melihat dia. Ini serius, jin itu sifatnya tersembunyi. Jadi kalau dia sedang keluar melakukan penampakan, jin sedang punya masalah. Manusia disebut ins karena nampak. Beda, jin tersembunyi, manusia nampak. Sebaliknya kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, itu sama dengan? Bukan. Bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Manusia punya masalah. Tuh. Ibu suami biasanya pulang biasa disembunyi-sembunyi lewat jendela, urusan ke kamar mandi bawa handphone, malam-malam diselimut keluar. Anda melihat kenapa wajahnya bercahaya ya? Oh, Masya Allah. Ustaz, suami saya kok sedang ngaji dengan Ustaz kok semakin bercahaya? Bukan, dia buka WhatsApp. Cuman Anda nggak tahu. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi kalau ada manusia yang sedang sembunyi-sembunyi, artinya dia pun sedang bermasalah. Dan yang lebih bermasalah itu manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu. Makanya disebut nanti turun surah Al-Jin. Surah ke-72 itu. Ada banyak manusia mencari penampakan jin, minta pada jin dan sebagainya. Nah itu yang mengatakan besok terjadi ini, besok pada itu. Itu pun jinnya tebak-tebakan juga. Dan nggak ada kerjaan. Jinnya pun nggak bisa menentukan kata bahasa Al-Quran. Dia curi-curi tebak-tebakan juga. Bisa jadi nggak kejadian. Ya jin, kenapa ini tidak seperti yang kau sebutkan? Wahai bapak, kenapa tidak seperti yang kau sampaikan? Terjadi kekeliruan pin. Jangan dekat-dekat sama yang seperti ini ya. Demilah sekarang dengan dekat-dekat. Resikonya, satu, belum tentu menghadirkan kebenaran di dalamnya. Yang kedua, menghasilkan banyak tekanan pada diri Anda. Yang ketiga, Anda berpeluang masuk pada ranah dosa, dan dosanya dosa nomor satu. Yang satu tidak akan pernah diampuni, dua tidak ada hisab untuk ke nerakanya, dan yang selanjutnya masuk neraka dan tidak akan pernah keluar lagi dari situ. Ya, dosa yang lain, walaupun dia beriman, berbuat salah, amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak, dia nanti dihukum dulu di neraka, dihukum. Cuma jangan dianggap ringan, masuk neraka itu seharinya 1000 tahun. Ya, begitu selesai di neraka, baru diangkat ke surga. Demikian di hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi syirik tidak, never, diam di situ selamanya. Gak akan pernah naik. Nah, maka jangan dekat-dekat nih. Ya, hati-hatilah pokoknya, ini hati-hati nih. Nanti penampilannya lebih baik, sekarang lebih keren-keren lah, gelarnya juga banyak-banyak itu. Ya, saya perhatikan. Ya ini kiai pakai sorban, pakai topi, dia pakai juga. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai juga gitu ya. Dulu saya kalau tentang, maaf ya, tentang misalnya, ada 5 hal. Siapapun yang mengatakan jangan percaya. 5 hal. Itu ada di Quran surah 31 ayat 34. Di paling kiri pertengahan. Ada 5 hal ya, jangan percaya. Ini yang tahu cuma Allah saja. Malaikat pun termasuk malaikat Jibril itu nggak akan tahu. Cuma Allah. 1, innallaha indahu ilmus sa'ah. Pertama tentang kejadian kiamat. Kiamat kapan, jam berapa, dalam suasana apa terjadinya, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah. Jadi kalau ada yang meramal mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jangan pernah percaya. Buang-buang energi. Dulu saya di Garut, ada ramalan mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Itu ada sebagian pasar sepi. Sepi. Begitu tidak terjadi, kenapa nggak terjadi? Diundur tahun 2012. Tahun tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaith, tentang kepastian cuaca. Ya, yang mengatur cuaca. Makanya yang ada perakiraan cuaca, tidak ada kepastian. Bahkan ketika hujan pun kadarnya beda. Sini rintik-rintik, sana deras. Yang bisa luar biasa itu, sini hujan, situ enggak. Gitu. Saya pernah di Libya itu kejar-kejar hujan, begitu sudah jalan satu tapak begini, sini hujan, sini enggak. Kita lihat begini. Ya kita kata, Masya Allah, Sadaqallah, benar Allah ketika berfirman. Ini kita lihat. Nah itu, kalau disebut di Quran, ada orang-orang yang ketika mendapatkan suasana itu, dia merasa sedang mendapatkan penerangan dari Rabbnya. Ini bukan sekedar melihat fenomena, bukan. Sama kayak Anda melihat sekarang di gempa, anak Krakatau begini. Seharusnya cara bacanya begini, ada cara baca dengan akal, dengan iman. Dengan akal mungkin jadi penelitian, ini akibatnya ini. Tapi dengan iman, Anda mesti waspada. Kenapa ini jadi begini? Apa yang Allah inginkan dari kita? Mungkin ada yang salah. Ya? Oh, yang ketiga, wa mata derimat summa taksibu godan. Awas, hati-hati.
wa ya'lamu ma fil arham, apa yang terjadi di dalam rahim, Anda tidak tahu bagaimana rizkinya, kadarnya, dan seterusnya, maka Anda banyak berdoa, terutama ketika kandungan 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan, ke 7 bulan, makin keras doanya. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Minimal minta supaya Allah jadikan bayi ini saat lahir jadi anak yang soleh. Itu ada doanya langsung di Quran surah 7 ayat 189. Yang ketiga, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Anda tidak tahu besok akan ada kejadian apa. Karena itu bikin rencana. Besok mau ngapain? Jangan sampai begini ya, jangan sampai Anda pun tidak tahu setelah ini Anda mau kemana. Makanya kita diminta sholat subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah, sesuatu yang siap dengan rencana. Makanya Anda menghadap Allah pertama kali, malamnya nyusun rencana. Kemarin saya begini ada yang kurang, saya nggak jamaah sholat maghrib, baca Quran saya cuma segini. Besok Anda susun rencananya. Besok saya baca Quran 1 juz, sholatnya nanti subuh di mana, zuhur di mana, dan sebagainya. Kerja saya jam sekian sampai jam sekian. Di pertengahan ada 5 lampu merah. Lampu merah pertama saya ingin begini. Setelah Anda susun, Anda menghadap kepada Allah di waktu subuh itu, minta supaya rencana Anda diberikan taufik oleh Allah. Karena itu disebut dengan subuh dari kata asbah. Orang muslim itu bedanya dengan yang belum beriman, dia sudah siap dengan rencana yang dia kerjakan di hari itu. Yang itu mesti jelas, besok mau kemana, jam 7 ada di mana, jam 9 ada apa, zuhur mau di mana, nanti malam tahajud mau berapa rakaat, hari ini mau baca Quran berapa ayat, hari ini sedekah mau berapa. Dunia jelas, tapi akhirat kadang tidak direncanakan. Padahal mohon maaf, rezeki Anda jelas, tapi surga Anda yang belum jelas. Terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Anda tidak bisa memilih kapan dan di mana akan wafat. Ya, kemarin dia berharap-harap meninggal di Madinah. Ya, belum tentu. Bisa jadi dia Madinah Bintaro, ya kan? Bisa jadi di mana? Ada yang pengen di tanah suci, wafat di tanah kusir. Subhanallah, penjelasan yang sangat menggugah dari Ustadz Adi Hidayat tentang betapa seriusnya dosa-dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka tanpa hisab. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah dan diberi taufik untuk selalu memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk bertaubat, memperbanyak amal saleh, dan meneladani Rasulullah. Yuk, tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari penjelasan kali ini. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini ke keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang tersadar dan mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.